Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update untuk Bitcoin, teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan seperti yang ada di pesan, saya tidak menerima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu atau grup palsu atas nama MS Trade. Saya hanya ada di channel yang tersebut di sini. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu mengatasnamakan saya. Yang asli yang ada boldnya, teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, tadi pagi ini langsung saya cek untuk Bitcoin. Nah, di video terakhir kemarin saya sampaikan bahwa Bitcoin sebenarnya mulai ada. Di video sebelumnya ya, saya udah sampaikan bahwa di judulnya adalah Bitcoin Update ada menguat di atas MA5 dan 20. Ya, memang di video sebelumnya teman-teman ya, untuk Bitcoin memang terasa ada penguatan ya. Dan ini saya sampaikan dulu itu dari harga yang berada di atas MA5 dan harganya juga sudah di atas MA20 ya. Terus kemudian dari indikator MACD itu histogramnya udah cenderung hampir sama dengan puncak histogram sebelumnya, dan juga untuk arah dari MACD lain dan signalnya udah mengarah ke atas. Nah, ini adalah chart untuk Bitcoin yang terbaru yang hari ini. Teman-teman lihat untuk harga dia masih berada di bawah MA200 ya. Sebenarnya Bitcoin ini masih berjuang. MA200-nya ini masih menjadi resistan dan saat ini Bitcoin masih di area bear. Masih di bawah MA200 ya. Itu masih berada di MA200. Tetapi kita bisa melihat di sini, teman-teman perhatikan di sini, untuk harga sudah jelas sekali di atas MA5 dan di atas MA20. Dan kalau kita lihat, kita perbesar, harga dari MA5 sama MA20 ini hampir golden cross di sini. Golden cross ini adalah satu pertanda baik, teman-teman. Jadi harganya menguat dari MA5 dan golden cross MA20. Itu biasanya kalau harga golden cross dia akan lanjut naik dulu. Nah, terus apabila ada dorongan volumenya kenceng di sini, maka setelah golden cross itu jadi gini, setelah ini yang misalkan yang MA20, MA5-nya gini, setelah golden cross seperti ini, dia akan lanjut naik dengan jarak keduanya yang cukup jauh. Ini jarak keduanya ya. Apabila ada dorongan volume yang kuat. Tetapi apabila setelah golden cross itu harganya seperti ini artinya adalah dia sedang konsolidasi lagi seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat nanti setelah golden cross harganya seperti ini, biasanya kalau dilihat volume di sini gede, volumenya ya, volume di sini gede, terus di sini juga akan tinggi MACD-nya dan jarak antara sinyal dan MACD lain ini cenderung akan berjauhan seperti itu. Jadi kalau kuat itu justru ketika jarak MA-nya, jarak kemudian histogramnya dan juga MACD lain dan sinyalnya semakin jauh. Jadi ingat ya, kalau berbelit dia justru masih lemah. Tapi kalau kuat seperti ini, jauh seperti ini, jarak keduanya itu dia kuat sinyalnya seperti itu. Kita akan lihat ya teman-teman, karena ini cukup bagus sih menurut saya, karena ini di dalam chart daily harga saat ini itu sudah sama dengan harga berapa hari ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hari yang lalu dan sampai 20 hari yang lalu. Jadi di area sini kita tarik seperti ini ya, Bitcoin itu berada di resistan candle yang sebelumnya terbentuk. Oke, jadi ini satu kondisi yang bagus sih menurut saya, karena bagaimanapun Bitcoin juga masih menjadi barometer cryptocurrency. Namun demikian ya, teman-teman mesti juga melihat kondisi market ya. Kalau kita lihat, ini adalah Bitcoin dominan ya. Jadi dominasi Bitcoin terhadap altcoin yang lain. Jadi begini, kalau misalkan di cryptocurrency, nah ini tahun ini saya jelaskan sekilas tentang Bitcoin
dominan ya sampai 2017. Bitcoin dominan itu ada di 99. Artinya dari semua uang yang masuk ke cryptocurrency 99% itu masuk ke Bitcoin. Nah, selepas sekitar Februari 2017 Bitcoin dominan kan turun nih. Jadi di kisaran sini terendahnya di sini, ini Bitcoin dominan tuh ada di 36. Artinya dari 36 dari semua uang yang masuk cryptocurrency 36 tuh di Bitcoin. Nah, kemarin juga sempat tinggi teman-teman ya. Kemarin sempat tinggi terus. Nah, ini yang perlu kita lihat di terakhir ini Bitcoin dominan memang masih naik turun. Kemarin itu hari kemarin Bitcoin dominan daily dia sempat ini weekly teman-teman ya. Ini weekly, saya ubah ke daily. Saya ubah ke daily. Nah, seperti ini. Yang mesti teman-teman lihat juga kalau teman-teman trading di altcoin adalah Bitcoin dominan ya. Kalau kita lihat kemarin nih berapa hari ya? Daily hari ini Bitcoin dominannya masih naik. Jadi kemungkinan uang masuk lebih banyak ke Bitcoin dulu daripada ke altcoin. Nah, sebenarnya saya kemarin kenapa ada harapan di Matic kemarin pada saat Matic yang saya bahas kemarin dia sempat ada pergerakan adalah ketika saya lihat Bitcoin dominan kemarin turun ya. Bitcoin dominan ketika turun atau mungkin akan sideways seperti ini. Nah, itulah sebenarnya pada saat yang tepat bagi altcoin untuk bergerak seperti itu. Namun hari ini pagi ini yang saya lihat harga Bitcoin Bitcoinnya naik ya seperti ini. Bitcoinnya naik ya. Diikuti juga dengan harga dari Bitcoin dominan yang masih naik. Jadi kemungkinan altcoin juga belum banyak yang ini ya, belum banyak yang ngegas kenceng seperti itu. Kalau misalkan ngegas ya mungkin baru start mesin aja seperti itu. Tapi kalau kenceng belum. Tapi itu sebenarnya udah pertanda bahwa mungkin market akan pulih seperti itu ya. Itu untuk Bitcoin dominannya. Dan nanti apabila Bitcoin dominannya mulai sideways atau harga Bitcoinnya juga mulai sideways, ada kemungkinan altcoinnya yang akan manggung. Nah, untuk altcoin kita mesti cek ya teman-teman. Kondisi saat ini kita mesti pantau karena Bitcoinnya udah mulai membaik. Bitcoin dominannya juga tidak sangat-sangat drastis ya. Siapa tahu pas Bitcoin mulai sideways karena ketemu di area sini resistannya dan dominannya udah nggak terlalu tinggi, maka saatnya altcoin untuk mulai main lagi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, secara umum sebenarnya pergerakan dari harganya sih masih belum kemana-mana untuk Bitcoin. Tetapi kondisi seperti ini, bentuk candle yang melahap candle-candle sebelumnya, ini sudah merupakan suatu berita bagus teman-teman ya. Oke, seperti ini kalau teman-teman lihat ya. Teman-teman kalau lihat harga pergerakannya menggunakan Fibo ya. Ini saya jelaskan Fibonya masih Fibo yang sama teman-teman. Jadi saya tarik dari swing low di sini ya, kemudian ke swing high di sini ya. Nah, ini yang tren yang saya gunakan. Kalau di channel saya itu saya beri penjelasan. Jadi teman-teman nggak melahap berita langsungan aja. Ini ceritanya kenapa saya bisa narik Fibo ini adalah swing low ya. Swing low-nya ini di sini. Ini swing low-nya, ini swing high-nya, oke. Terus kemudian Bitcoin harganya saat ini ya dia kemarin terendahnya itu kan di sini aja kemarin teman-teman. Nah, dan terendahnya pun cenderung membentuk higher ya seperti itu. Di sini ada satu area tahanan. Nah, ini tahanan. Ini istilah yang saya buatnya apa ya istilahnya? Stop. Nah, itu. Di sini ini area demand yang sebelumnya terbentuk. Area demand ini adalah area yang mungkin orang akan tertarik untuk membeli. Area demand adalah area kumpulan candlestick membentuk satu pola konsolidasi. Ini area yang memungkinkan orang untuk minat belinya tuh ada. Bisa menjadi area support ketika harga Bitcoin ataupun saham itu turun, dan ini nyata terbukti ketika Bitcoin ini turun karena di sini ada area demand, maka harga Bitcoin juga tertahan di situ. Tidak turun lebih jauh seperti itu ya teman-teman. Untuk saat ini untuk Bitcoin mampu bertahan di atas support retracement 50 di 510-an juta di sini. 510-an juta bisa digunakan sebagai support, dan untuk resistan terdekat saat ini ada di 615-an, itu resistan
bersamaan juga dengan MA200. Nah, ini MA200 memang udah lama banget saya pakai di saham, teman-teman ya. Ini memang ya nggak semua trader menggunakan. Kalau saya udah lama menggunakan ini, dan MA200 ini memang cukup powerful menjadi area pantul ketika turun dan area resist ketika dia naik. Dan kita akan lihat apakah dalam beberapa hari ke depan 615 sebagai resist sekaligus sebagai ini sebagai area MA200 ini menjadi resistan atau berhasil di break atau enggak. Kalau misalkan ada volume yang mendorong dan juga ada kenaikan, tentu kenaikan itu bisa jadi lebih tinggi dengan syarat harus ada volume yang mendorongnya, teman-teman ya. Kalau misalkan Bitcoin bisa di 615 itu sudah kondisi yang sangat bagus ya, teman-teman, karena udah sejak 19 Mei, sekitar 19 Mei Bitcoin tuh di bawah support 38, di bawah resistan 38. Sekarang ini jadi resistan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya akan tambahkan MACD untuk melihat ini, untuk melihat kondisinya dari ininya ya, teman-teman, dari kekuatan tren MACD-nya. Nah, sebenarnya udah saya bahas dari kemarin-kemarin. Bitcoin ini secara indikator MACD oke, secara line MACD dan signalnya oke. Kenapa? Karena seperti ini alasan saya. Karena Bitcoin sendiri sebenarnya untuk MACD line udah golden cross ya, dengan MACD sinyalnya itu di tanggal 30 Mei. Ya, kalau teman-teman menggunakan histogram itu dia sudah mulai ada penguatan sebenarnya sejak di sini. Jadi ini di sekitar 22 Mei. Di 22 Mei. Jadi teman-teman yang mau baca histogram langsung ke tempat saya, ke playlist MACD. Di sini 22 Mei sudah ada penguatan dan 30 Mei ada golden cross ya. Ini dua indikator yang memberi gambaran awal dari pergerakan Bitcoin. Jadi sebenarnya walaupun Bitcoin itu masih naik turun, tetapi secara indikatornya dia bukan naik turun tetapi cenderung naik, seperti itu ya. Oke, saya akan geser dulu. Oke, teman-teman sabar dulu, saya akan geser dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi saat ini kita tinggal nunggu aja deh untuk pergerakan Bitcoin ke depannya bagaimana ya. Ini candlenya jam 8 tepat ya, teman-teman. Jam 8 tepat adalah pergantian candle. Jam 8 waktu Balikpapan atau jam 7 waktu Jakarta ya. Ini pergantian candle, teman-teman bisa melihat candlenya udah lahir tuh. Kalau kita lihat di jam yang lebih pendek, nah ini candlenya kan udah lahir tuh. Ini di dalam 4 jam, dalam 1 jam. Kalau teman-teman mau melihat 1 jam, 4 jamnya bagus. Di dalam sinyal 4 jamnya bagus nih, teman-teman. Teman-teman tarik garis. Nah, dia break kan. Jadi di dalam 4 jamnya dia break, teman-teman. Oke, begitu aja yang saya sampaikan untuk Bitcoin. Ada kondisi yang cukup membahagiakan pagi hari ini, menyenangkan pagi hari ini, teman-teman. Semoga pergerakan Bitcoin ini akan juga mempengaruhi pasar dan memberikan aura yang positif untuk pasar ya, teman-teman. Karena udah lama juga pasar tertekan. Saya juga udah lama menunggu, teman-teman, nggak positioning. Saya tidak FOMO, walaupun harga murah saya belum masuk, teman-teman. Nanti aja kalau sudah mulai ada pergerakan, saya akan mulai masuk. Tetapi saya masih di market, saya masih memantau terus market dan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.